Kali ini kita akan belajar mengenal tulisan parenting. Teman-teman pasti sudah tahu dan bisa mengidentifikasi persoalan yang dihadapi dalam tumbuh kembang anak. Nah, persoalan pertumbuhan itu terkait dengan persoalan fisik pada diri anak, sedangkan persoalan perkembangan anak berkaitan dengan persoalan psikologi anak. Persoalan tumbuh kembang anak inilah yang biasanya terjadi di dalam kehidupan keluarga maupun sekolah. Dan persoalan ini tentu saja harus diatasi oleh orang tua di keluarga maupun oleh guru di sekolah. Dari sinilah tulisan parenting akan membahas dua persoalan itu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada anak dalam kehidupan keluarga maupun sekolah. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah semua orang tua dan guru mengerti cara-cara dalam mengatasi persoalan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut? Tentu saja tidak semua orang tua dan guru tahu, atau bisa jadi orang tua dan guru sudah tahu, tapi caranya tidak efektif atau tidak tepat. Dari sinilah tugas kita sebagai orang dan guru kemudian menulis parenting, yaitu memberikan pendidikan kepada orang tua atau guru dalam mendidik anak dengan baik. Jadi, menulis parenting adalah menulis persoalan pendidikan dalam keluarga ataupun sekolah yang dihadapi oleh orang tua dan guru dalam mengatasi problematika pertumbuhan dan perkembangan anak ataupun siswa. Tentu saja, tulisan parenting ini tentu ditujukan untuk orang tua dan guru yang sering menghadapi berbagai persoalan tentang tumbuh dan kembang anak-anak atau muridnya. Dengan tulisan parenting ini, kita memberikan informasi seputar konsep, langkah, strategi, dan cara-cara yang harus dilakukan oleh orang tua dan guru dalam menghadapi berbagai persoalan yang hadir dalam tumbuh kembang anak ataupun siswa. Pertanyaannya kemudian adalah, ketika kita sudah tahu persoalannya, terus memberikan solusi cara mengatasi persoalan yang dihadapi murid atau siswa itu sumbernya dari mana? Tentu saja kita bisa memberikan solusi atas persoalan-persoalan pertumbuhan dan perkembangan anak dari pengalaman kita sendiri. Saya yakin kita secara langsung pernah terlibat dalam interaksi dengan anak-anak maupun dengan murid. Nah, kita pasti pernah menghadapi berbagai persoalan pertumbuhan dan perkembangan anak dan siswa. Nah, dari sinilah kita pun bisa mencoba untuk berbagi cara ataupun strategi dalam mengatasi persoalan tersebut. Jadi, pengalaman kita inilah yang kemudian kita jadikan bahan untuk menyelesaikan persoalan pertumbuhan dan perkembangan anak di dalam tulisan parenting. Penyelesaian persoalan parenting ini juga bisa bersumber dari pengetahuan yang kita miliki. Kita pasti memiliki gagasan terkait dengan cara dan strategi dalam mengatasi berbagai persoalan pertumbuhan dan perkembangan anak ataupun siswa. Nah, pengetahuan dari berbagai cerita, bacaan, buku, dan sebagainya inilah yang kemudian kita jadikan sebagai bahan untuk menulis tulisan parenting. Bisa juga penulisan parenting bisa bersumber dari referensi atau temuan terhadap buku-buku yang kita baca. Pasti di dalam buku-buku itu dijelaskan tentang berbagai problematika pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, di sini kita bisa menggunakan buku ini untuk menulis artikel parenting. Sumber referensinya bisa kita gunakan sebagai pedoman untuk mengatasi berbagai persoalan dalam tumbuh kembang anak ataupun siswa.
Jadi, sumber utama untuk menulis parenting adalah pengalaman, pengetahuan, dan referensi yang akan dijadikan sebagai landasan dalam menulis parenting yang terkait dengan cara mengatasi berbagai persoalan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi, menulis parenting adalah menulis berbagai persoalan pertumbuhan dan perkembangan anak dan siswa yang kemudian kita memberikan gagasan cara mengatasinya berdasarkan kepada pengalaman, pengetahuan, ataupun sumber referensi yang ditujukan untuk para orang tua ataupun guru. Amati dan perhatikan dengan seksama gambar berikut ini. Jika sudah, tugas pengayaan kali ini adalah tolong kita perhatikan foto di atas tadi, amati dengan baik fotonya. Jika sudah, silahkan tulis satu pertanyaan dan jawabannya, atau jawabannya ditulis dalam satu paragraf terkait dengan tumbuh kembang anak. Format pertanyaan serta ada jawabannya. Misalnya, dari gambar di atas kita menulis pertanyaan bagaimana cara mendampingi anak dalam belajar yang tepat. Jawabannya adalah cara mendampingi anak belajar adalah dengan mengajak anak-anak belajar dengan baik sesuai dengan jadwal yang disepakati. Kemudian saat mendampingi, orang tua memberikan perhatian dengan sering memuji, kemudian menanya, kemudian mengekspresikan rasa senang. Jika anak ada kesulitan, orang tua pun membantu. Jika anak sudah selesai, maka orang tua memberikan apresiasi, bisa dengan ucapan, hadiah, ataupun perbuatan dalam bentuk memeluk dan mencium anak. Dan belajar kali ini semoga menyenangkan dan bermanfaat.